Jangan ada yang menggoreng-goreng masuk ke pasar, nggak beli apa-apa, keluar ngomong harga mahal, harga mahal, harga mahal. Nggak mungkin orang super kaya dan tahu-tahu datang ke pasar. Bukan datang ke sini untuk belanja, karena yang belanja itu kan pasti orang rumah ya Bu ya. Iya. Kalau saya datang ke sini belanja itu pencitraan justru. Saudara, saya berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sini saya tidak hanya menanyakan mereka terkait dengan harga bahan kebutuhan pokok yang sering dibicarakan oleh kedua kandidat pasangan pada Pilpres 2019. Tapi saya juga ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya kehidupan mereka beberapa bulan, beberapa tahun belakangan ini. Apakah dari hasil jualan mereka ini mereka bisa lebih baik atau lebih sulit? Ada dulu, Pak. Udah dapat berapa? Boleh tahu nggak? Sekitar 5,5 jutaan. 6 juta. Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah pulau C. Minum air putih cukup. Ayo Pak. Saudara, marak kampanye di tahun politik. Dari pasar ke pasar bicara soal harga barang. Terkadang isinya menggelitik. Tak kalah juga dibalas dengan intrik. Saudara, jika Anda perhatikan, kampanye tahun ini banyak beralih ke pasar. Bicara soal harga pangan, daya beli, hingga inflasi. Tampak remeh-temeh. Tapi benarkah ini semua yang menentukan jalan kemenangan untuk pemilu tahun depan? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Ikuti saya dalam Gelitik Politik Pasar. Tadi yang naik sedikit adalah sayur-sayuran, wortel sama buncis, naik 20%. Jadi kita bagaimana menghadirkan harga-harga yang stabil terjangkau. Harganya stabil, harganya tidak berubah. Banyak yang turun, tapi ada 1-2 yang naik, biasa. Dalam sebuah harga di pasar fluktuatif seperti itu biasa. Jangan ada yang menggoreng-goreng masuk ke pasar, nggak beli apa-apa, keluar ngomong harga mahal, harga mahal, harga mahal. Nggak mungkin orang super kaya dan tahu-tahu datang ke pasar. Entah sindiran Capres nomor urut 01 Joko Widodo ini ditujukan ke siapa? Tapi yang jelas, Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menjawabnya. Pasar tradisional menjadi fokus kita. Di Asosiasi Pedagang Pasar selama 3 tahun saya menjabat, saya udah kunjungi lebih dari 270 pasar. Dan itu memang kita datang ke sini untuk mengecek keadaan fisik maupun manajemen maupun juga harga-harga. Bukan datang ke sini untuk belanja, karena yang belanja itu kan pasti orang rumah ya Bu ya. Iya. Kalau saya datang ke sini belanja itu pencitraan justru. Memang hal unik di tahun politik. Harga bahan pangan dan geliat aktivitas pasar tradisional kini jadi sorotan utama kampanye Pilpres 2019. Semua mata memandang. Strategi utama dilakukan dua kubu selama lebih dari 2 bulan kampanye berjalan. Tidak hanya bicara harga, sejumlah ujaran menjadi viral tercetus dari pasar tradisional. Sejak awal kampanye, Sandiaga lebih sering berkunjung ke pasar.
belasan pasar tradisional yang tercatat di media dari sejumlah provinsi disambanginya. Keluar pasar, ia selalu menyebut warga mengungkapkan keluhan harga bahan pangan. Tadi Pak Mudkon, tukang daging, mengatakan agak lesu, juga Pak Effendi yang menjual ayam juga sedikit permintaannya agak menurun karena harganya selain dari naik. Juga Pak Adang yang berjual ikan ya. Pak Adam yang berjual ikan juga mintanya bagaimana ekonomi ini lebih giat lagi, lebih bergeliat. Tak hanya bicara harga, pasar juga menjadi tempat Sandi menjawab kritik politisi. Seikat petai pun diletakkan di kepalanya. Aksi itu sebagai sindiran atas kritik Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Prabowo tidak serius berkampanye. Tak henti di Sandi, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pun ikut menanggapi. Isinya juga tak lepas dari harga bahan pokok di pasar. Prabowo mengungkapkan naiknya harga pangan di pasar akibat impor yang berlebihan. Swasembada pangan tidak perlu kita impor, harus kita kelola pertanian dengan baik. Mampu kita, saya yakin apabila saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia bersama tim yang saya susun, bersama anak-anak yang paling pintar, saya yakin kita tidak perlu impor apa-apa. Gerakan Sandi ini lantas membuat Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengatur strategi baru, kembali ke pasar. Kini ia kian sering meninjau pasar tradisional. Dalam catatan kami, dimulai pada akhir Oktober lalu dengan gaya andalannya menggunakan motor ke Tangerang, Banten. Ia menjawab sejumlah keluhan harga bahan pokok di pasar yang dilemparkan oleh Prabowo Sandi. Saya hanya ingin ngecek di lapangan sama atau tidak. Angka inflasinya di bawah 3,5, lapangannya sama enggak. Jadi setelah kita cek semuanya memang harga stabil. Tak ketinggalan, Ma'ruf Amin, calon wakil Jokowi, juga siap terjun ke pasar. Efektif mendulang suara pemilih? Benarkah pasar tradisional akan menjadi penentu menang kalah Capres-Cawapres 2019 nanti? Bagaimana bisa? Saya mengungkap jawabannya. Jadi senang jualan begini, alhamdulillah makin maju. Ya, alhamdulillah. Kalau katakan tadi makin maju, contohnya apa? Di rumah misalnya dari sebelumnya nggak punya, sekarang punya, misalnya apa? Ya, biasanya beli tanah lah. Oh, tanah? Ya, Oke. alhamdulillahnya. Ya, Di bisa sana Magetan? Ya, Punya tanah berapa luas di sana? paling seperempatan. Tempat apa itu? Seperempat hektar. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.